Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemas-lemas baru buka ya. Jadi kalau yang pagi tadi saya semangat, kalau sekarang salamnya agak lemes karena mungkin menuju berbuka. Kita ulangi. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Ya, kalau jawab salam harus semangat karena di dalam salam itu ada doa untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyin nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Bulan yang katanya penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin memulai pada sebuah pertanyaan yang penting bagi diri kita. Sebagai anak muda, apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk mengupgrade diri sebagai anak muda? Adik-adik, saya panggilnya karena ini saya kira mahasiswa banyak, lebih dominan mahasiswa, maka bahasanya lebih menggunakan bahasa mahasiswa. Jadi kalau di bapak-bapak nanti beda lagi. Ini kayaknya anak-anak muda perantau, ya kan? Perantau semua kan? Datang dari sini, saya kira tujuannya satu, nuntut ilmu, bukan macam-macam. Apalagi di Ciputat itu terkenal pencetak para tokoh besar di Indonesia ini, bahkan internasional, banyak yang lahir dari rahim Ciputat. Buat kaum muda, sebagai penuntut ilmu, satu hal yang kita tidak boleh lupakan dalam langkah kita dalam menuju menjadi penuntut ilmu yang apa kalau dalam orang meninggal husnul khotimah, itu satu hal, yaitu pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang krisis moral. Hampir di semua lini dibabat habis oleh korupsi. Bukankah yang korupsi itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi? Bukankah yang korupsi itu adalah orang-orang yang sekolahnya tinggi sampai profesor sekalipun, tapi kenapa dia masih korupsi? Pertanyaan saya, kenapa dia masih korup? Bukankah gajinya lebih tinggi daripada UMR, ratusan miliar, bahkan ratusan juta, ratusan miliar, tapi masih korupsi? Pendidikannya tinggi, doktor, profesor. Kita sebagai mahasiswa yang hari ini berada di lingkungan pendidikan yang notabene-nya mencetak generasi unggul, maka satu hal, syukurnya ditingkatkan, pelajaran agamanya ditingkatkan, spiritualitasnya ditingkatkan, bagaimana mendidik diri ini menjadi diri yang unggul. Maka karena itu bulan Ramadan ini adalah momentum emas bagi kita untuk mengevaluasi diri kita sebagai mahasiswa, sebagai penuntut ilmu. Dan salah satu amaliyah kita sebagai penuntut ilmu, jangan jauh-jauh pada sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Karena semua sektor ajaran Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah contoh. Dari sektor apapun, mulai kita lahir sampai kita meninggal, semuanya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari mana sejarahnya Nabi Muhammad mengajarkan kita sebagai orang yang cinta Islam, cinta Allah, cinta diri Nabi Muhammad. Bagi yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin melakukan sifat-sifat keji kalau dia cintanya lebih tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Dia figur yang paling mulia. Siapa yang mau kita contoh di dunia ini?
selain figur emas itu selain Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah korupsi, dia tidak pernah mencaci maki, dia tidak pernah merendahkan orang lain, dia penyayang terhadap orang miskin, dia penyayang pada penuntut ilmu, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita mau siapa yang mau kita contoh di muka bumi selain Rasulullah SAW? Maka orang yang cintanya penuh kepada Nabi Muhammad tidak akan sebagai mahasiswa malas untuk menuntut ilmu. Sebagai mahasiswa tidak akan dari kecil atau dari sekarang belajar korupsi. Tidak mungkin, karena cintanya penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai amaliyah kita sebagai mahasiswa, rajin-rajinlah setiap hari membaca selawat. Minimal kita punya jadwal baca selawat. Sehari itu 5.000. Kalau nggak bisa 5.000, 1.000. Kalau nggak bisa 1.000, 500. Kalau nggak bisa 500, 100. Kalau nggak bisa, bingung tuh. Kenapa tuh? Mungkinnya tidurnya lebih panjang ketimbang ibadahnya. Jamaah mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Tantangan kita sebagai mahasiswa hari ini, sebagai anak muda hari ini, tantangan kita dulu zaman saya kan masih usia 30-an, masih kategori pemuda. Di zaman saya kalau kita mau nakal-nakal dikit berbuka puasa itu kita sembunyi-sembunyi ya hari ini. Kalau sekarang tuh banyak ujiannya. Salah satunya ada istilah FOMO, ya pernah dengar istilah FOMO ya? FOMO. Jadi di dunia digital itu bikin kita terbiasa dengan tren. Kalau ada yang viral, kita ikut. Tapi ironisnya, tren ibadah justru jarang kita lihat. Tren ibadah. Ada nggak yang viral sholat tahajud? Viral sholat tahajud. Viral baca sholawat. Sekarang macam-macam ditampilkan di kita. Akhirnya kita terbuai dengan yang viral-viral dan ngikutin yang tidak ada manfaatnya untuk kita sebagai anak muda. Tapi kalau ada challenge khotam Al-Quran misalnya, nanti aja deh, masih lama Ramadannya gitu. Tapi kalau challenge yang lain kita ikuti. Tapi kalau challenge untuk menghatamkan Al-Quran selama Ramadan, malas. Saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa, kira-kira begini adanya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan di bumi ini, maka ia seperti melakukan kewajiban di bulan lainnya. Jadi momentum kita untuk mengerapikan mengupgrade diri kita di bulan Ramadan ini menjadi kelanjutan pada bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai hanya sekedar di bulan Ramadan kita meningkatkan ibadah kita, tapi ternyata setelah Ramadan kita tinggalkan. Yang awalnya kita rajin baca Al-Quran, setelah bulan Ramadan turun rajinnya. Awalnya kita sholat berjamaah aja keren di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan selesai sholat berjamaahnya. Itu juga termasuk yang tidak menguntungkan buat kita sebagai anak muda. Saya kira yang kedua adalah multitasking. Jadi multitasking dunia dan akhirat, jangan dunianya aja, akhiratnya juga multitasking. Generasi kita jago hari ini multitasking. Bisa kerja sambil dengerin podcast, bisa kuliah sambil jualan online misalnya, atau bisa main game sambil nyambi tugas. Saya heran ya, karena di zaman saya itu tidak ada game ML semua itu. Maksudnya di zaman saya tahun 90-an, 2000-an nggak ada game. Sekarang itu game banyak kali merasuki anak-anak muda kita. Anehnya jika main game itu yang keluar bahasa kasar kalau kalah. Nggak ada ya, ada nggak orang bilang itu astagfirullah gitu ya kalau lagi kesel banget main game gitu ya, istighfar gitu. Tapi malah kata-kata yang nggak pantas yang keluar. Coba itu dipraktekkan. Kita berani ya scroll TikTok berjam-jam, buka WhatsApp berjam-jam, bisa buka ke kafe yang jauh-jauh berjam-jam. Tapi anehnya kalau disuruh multitasking antara dunia dan akhirat kok sering gagal di kita. Padahal Ramadan ini ngajarin kita bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kalau kita bisa multitasking buat kerja dan hiburan, kenapa kita tidak bisa buat ibadah? Kenapa kita tidak bisa buat ibadah? Sambil kita dengerin sholawat, sambil baca Al-Quran misalnya. Sambil nyalain YouTube, dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz-Ustadz yang lain, tapi kita juga bisa sambil baca Al-Quran misalnya. Keren kan?
Kalau anak-anak muda itu cinta dengan Al-Quran. Ini salah satu tanda akhir zaman itu adalah, saya itu tahun 2019 kalau nggak salah sudah di Ciputat, Pak. Sudah di Ciputat deh. Jadi kurang lebih berapa tahun saya sampai tahun ini. Saya menemukan di Rohama itu momen-momen sholat itu yang penuh orang bapak-bapak. Itu tanda satu akhir zaman itu anak muda udah jauh dengan masjid. Bukankah Rasulullah SAW meramaikan masjid itu bersama anak-anak muda pada saat tabiin, sahabat, tabiin, anak-anak muda itu bergelimang di masjid, main-main, anak kecil main. Sekarang tuh kita tuh agak jauh dengan masjid. Padahal masjid tempat ibadah, tempat mendiskusikan gerakan-gerakan keislaman, tempat berdiskusi keilmuan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak muda janganlah menjauhi masjid, karena masjid ini tempat tenangnya kita, tempat ibadahnya kita. Yang ketiga, kita tuh kadang dengar istilah healing, dikit-dikit healing, kemana-mana ya. Anak muda tuh akrab tuh dengan bahasa itu, lupa dengan meaning. Anak muda zaman sekarang sering banget bilang butuh healing, tapi meaning, nggak ada meaning. Jadi tapi jarang sekali healing lewat ibadah. Bukankah dari Rasulullah? Mungkin teman-teman udah hafal ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Bukan pergi ke kafe tenangnya. Bukan nongkrong sama teman-teman atau ngabuburit yang nggak jelas, nunggu berbuka puasa sambil main game. Ini evaluasi kita selama kita Ramadan. Kita sudah di tahap pertengahan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dalam pertengahan ini kita tuh berebut ampunan Allah. Karena anak muda ini adalah kita ini adalah generasi penerus bangsa, generasi penjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala dan penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ubah mindset kita. Healing terbaik itu bukan di tempat mewah, tapi di atas sajadah dan sujud dengan panjang dan penuh khidmat untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada 3 poin yang ingin saya pesankan pada materi kali ini. Yang pertama, mari kita sama-sama upgrade ibadah kita. Yang awalnya hanya bisa sholat zuhur 4 rakaat, upgrade qobliyahnya, rawatibnya, tambah 2 sebelum, tambah 2 sesudah, atau sebelum 4 rakaat sudah 2 rakaat dan seterusnya. Yang kedua, upgrade akhlak kita. Sekarang kita lagi krisis morality. Saya tidak tahu di antara kita ini ada yang besok menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Jaga akhlak itu. Rasulullah SAW mengajarkan, makanya innama bu'istu makarimal akhlak, bukan innama bi'istu makarimal Islam atau makarimal din. Memaksa orang masuk Islam, memaksa orang masuk agama, tidak, tetapi menyempurnakan akhlak, memberikan akhlak, mencontohkan akhlak. Dan inilah yang paling penting untuk menjaga marwah kita sebagai agama Islam, sebagai orang yang beragama Islam, adalah mendidik pribadi kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berakhlak. Dan itu dimulai dari yang suka gibah jadi lebih banyak zikir. Mulai dari situ dulu. Zikir, banyakin sholawat untuk memupuk diri kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, poinnya pada materi kali ini adalah upgrade diri kita. Dari yang mengejar dunia, mengejar karir, lebih seimbang lagi dengan akhiratnya. Karena percuma kita sebagai anak muda hanya mengejar gelar yang tinggi, tapi ternyata tidak terdidik jiwa raganya. Karena kalau kita hanya mengejar gelar yang tinggi, karir yang tinggi, jabatan yang tinggi, tidak diimbangi dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, maka yang lahir adalah para pencuri-pencuri negeri ini. Para koruptor yang lahir, karena para koruptor itu pendidikannya tinggi Bapak Ibu. Nggak ada yang koruptor lulusan SD atau lulusan SMA, nggak ada, semuanya profesor, doktor, tinggi semua tuh gelarnya. Tapi kenapa bisa masih nyuri? Karena itu tadi, morality, mindset berpikirnya, pendidikan dia terhadap
kecintaan dia terhadap Rasulullah SAW tidak terpaut, tidak tertanam dalam jiwanya. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum untuk mengupgrade diri, mengupgrade ibadah kita, mengupgrade mindset kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan ini. Kalau kita puasa tapi masih malas ibadah, masih hobi gibah, masih hobi nongkrong-nongkrong yang tidak ada manfaatnya, masih lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat, kita cuma sekedar diet alias nahan makan dan minum, tetapi tidak meresapi bagaimana ibadah Ramadan itu bisa membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan semoga Ramadan ini membawa perubahan nyata bagi kita, bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah hilaf kita sebagai anak muda. Mudah-mudahan juga kita menjadi generasi-generasi unggul, generasi-generasi yang mencetak terus menjadi generasi-generasi unggul yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih atas khidmat yang didengarkan materi kali ini. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat berbuka, selamat beribadah. Kita sedang berada di tengah perjalanan. Mudah-mudahan kita sampai selesai tuntas Ramadan ini, ibadah kita meningkat, amal kita meningkat, perbuatan baik kita juga meningkat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.